Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan atas pertolongan Tuhan bagi kita. Kita boleh berkumpul kembali pada hari ini untuk memuji muliakan namanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, kiranya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi bagi nama Tuhan, kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Tuhan melebihi dari segalanya. Pengorbanan-Mu yang termulia, itulah yang menyelamatkan setiap kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita jauh melangkah dalam memuji menyembah Tuhan kita Yesus Kristus hari ini di sini, terlebih dahulu kita diberikan kesempatan untuk mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Oleh itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang lagi di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Karena Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga memberikan kami kesempatan hidup bernapas hingga saat ini di sini. Di tengah situasi dunia yang mencekam, kasih-Mu tidak pernah berakhir bagi kami. Oleh itu pada saat ini ya Tuhan, kami mohon di hadapan, ampuni setiap dosa, kejahatan, kelalaian kami, ketidaksetiaan kami, kebobrokan kami, kenajisan kami di hadapan yang kami lakukan terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami yang mengakui dosa dengan jujur tulus di hadapan Tuhan. Karena kami sadar hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk mengampuni setiap dosa dan kejahatan yang kami lakukan. Bapa yang baik, saat ini kami datang dan juga bersujud di hadapan, menyerahkan diri kami, orang-orang yang hina, yang cacat celain, memohon belas kasihan daripada-Mu. Jangan biarkan kami terus hidup larut dalam intimidasi iblis, bahwa kami adalah orang-orang binasa, karena Kristus Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa dan kejahatan yang kami akui secara jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada orang tua kami, sanak saudara kami, keluarga kami, pimpinan bawahan kami. Kalau kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami, tatapan mata kami sekalipun, kami mohon ampuni kami, kasihani kami ya Bapa. Karena hanya kepada-Mu lah kami percaya dan kepada-Mu lah kami berharap. Engkaulah yang sanggup untuk mengampuni, menebus dan menguduskan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita katakan selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus.
perlindunganku telah mati bagiku. Yesus perlindunganku telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus, abad pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Puji nama Tuhan. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 73 sampai dengan 80. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada abdi-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Demikian mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita bernyanyi bagi nama Tuhan, kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan
dan dipulihkannya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 14 ayat 13 dan Ibrani pasal 10 ayat 23. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Kita tadi telah membaca bagian dari firman Tuhan, yaitu yang pertama dari Perjanjian Lama dan yang kedua dari Perjanjian Baru. Kita akan menelaah terlebih dahulu firman Tuhan yang dari Perjanjian Lama, yang berkata demikian, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Pada saat itu, bangsa Israel berada dalam penjajahan dari satu negeri yang bisa dikatakan pada saat itu ukurannya adalah negara adidaya. Kita bisa bayangkan ketika negara Amerika Serikat yang memiliki peralatan militer yang sangat canggih, yang bahkan peralatan militer yang tercanggih sekalipun dia miliki. Alat mata-mata yang dimanapun berada itu dia bisa dapat. Satu peralatan militer yang tidak bisa dianggap remeh karena merupakan peralatan militer yang sangat canggih. Dan misalnya negara Amerika Serikat tersebut, negara adidaya, menguasai satu negara, diambil paksa oleh negara ini. Misalnya ya negeri Haiti misalnya, kecil banget di daerah Lautan Pasifik misalnya, kecil banget, dikuasai oleh negara yang begitu besar. Sedangkan negara yang kecil ini kepingin merdeka. Apakah secara akal ya, apakah negara kecil ini bisa melepaskan diri dari negara adidaya, adikuasa dunia yang merajai militer yang begitu hebat? Secara akal, secara logika, tentunya itu bisa dikatakan tidak mungkin. Secara manusiawi tidak mungkin. Tetapi ketika kita melihat
ayat tadi yang sebenarnya hampir sama situasinya seperti itu, bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa budak, bangsa yang tidak terlatih berperang, bangsa yang tidak punya senjata. Sedangkan Mesir saat itu adalah negara adidaya, adikuasa yang memiliki peralatan-peralatan militer yang sangat canggih, yang menguasai satu negara yang begitu besar, teknologi yang begitu canggih. Bangsa Israel tentunya secara akal itu tidak mungkin bisa mengalahkan negara Mesir yang begitu hebat, begitu kuat. Tetapi Tuhan berkata kepada bangsa Israel lewat Musa. Tuhan berkata ada 3 hal, yaitu janganlah takut. Sekali lagi, yang pertama adalah janganlah takut. Hai kalian, secara akal memang kalian tidak akan mungkin bisa memerdekakan diri ketika kalian masih berada di Mesir, ketika kalian masih dikuasai oleh Mesir. Secara akal manusia, secara logika, itu adalah hal yang tidak mungkin. Tetapi janganlah takut. Karena apa? Mengapa mereka disuruh jangan takut? Karena tentunya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, semua yang tidak mungkin itu bisa terjadi oleh karena Tuhan yang menghendaki itu terjadi. Maka dari itu Tuhan berkata kepada bangsa Israel, janganlah takut, janganlah takut. Dan kata jangan takut itu tersebar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Janganlah takut, karena Tuhan akan berkehendak, yaitu menyelamatkan umat-Nya. Pada sekarang ini, kita sebenarnya dijajah oleh satu kekuatan yang sangat besar. Meskipun kekuatan yang sangat besar itu tidak bisa kita lihat. Hanya dengan mikroskop yang dibesarkan beratus-ratus kali baru bisa. Karena ukurannya adalah mikron. Musuh yang kecil itu tetapi menguasai dunia sampai terjadi kebiasaan-kebiasaan yang dulu sebenarnya bukan biasa. Ketika zaman dulu ada orang yang pakai masker, kok penyakitan gitu ya. Malah justru sekarang ini yang pakai masker itu yang sehat-sehat gitu ya. Kalau nggak pakai masker, penyakitan nanti gitu ya. Merubah tatanan dunia saat ini. Baik tatanan perekonomian, tatanan perpolitikan, dan bahkan jiwa manusia itu tatatannya itu terbalik-balik. Tetapi meskipun kita saat ini ada musuh yang sangat besar tetapi tidak terlihat, Tuhan berkata kepada kita, janganlah takut. Melainkan apa? Di sini dikatakan berdirilah tetap. Nah, kata yang kedua yaitu berdirilah tetap itu memiliki makna yaitu
biarlah kita tetap beriman kepada Tuhan. Memang ketika kita tetap beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sehingga kita tidak takut di dalam menjalani kehidupan, sebenarnya ada eksesnya, tapi ekses yang ekstrem ke kiri, tapi ada yang ekstrem ke kanan. Ketika kita berada ke ekstrem yang ke kiri, yaitu terlalu takut, terlalu menutupi diri. Ada loh orang-orang yang sangat takut sehingga selama pandemi dari Maret sampai sekarang itu nggak pernah keluar rumah. Ada loh, ada. Tapi yang aneh, orang-orang yang seperti ini yang terlalu takut itu malah kadang-kadang yang kena malahan, gitu ya. Itu aneh. Orang-orang yang pergi ke jalan-jalan kemana-mana gitu ya, malah nggak kena gitu. Nah, ini adalah satu kebingungan tersendiri di masa pandemi ini. Tetapi yang pasti Tuhan berkata tadi, berimanlah kepada Aku, berdirilah tetap, artinya beriman kepada Aku, sehingga kamu jangan terlalu takut. Jangan takut. Tetapi ada ekses yang kedua, yang ekstrem juga, yang tidak boleh kita lakukan. Yaitu ketika kita dikatakan jangan takut, beriman, percaya saja. Langsung berani mati malahan gitu ya. Enggak pakai masker, pergi kemana-mana gitu ya. Tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik. Ini adalah ekses yang kedua. Banyak sekali ajaran-ajaran yang justru mengarah kepada tindakan-tindakan konyol tadi itu. Yaitu berani mati. Saya ada Tuhan. Mana bisa virus datang kepada diri saya? Itu adalah tindakan-tindakan yang sombong. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan jelas mengatakan janganlah takut. Melainkan berdirilah tetap. Itu maknanya adalah bahwa kita tetap menjaga diri kita sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, tetap menjaga jarak. Jangan cipika-cipiki dulu di dalam gereja gitu ya. Ketika ada mak-mak gitu ya, bertemu dengan mak-mak yang lain, lama tidak bersuap, cipika-cipiki. Jangan seperti itu. Melainkan tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Tetapi ya juga enggak terlalu takut di dalam menghadapi ini. Tetap beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Maka yang ketiga adalah lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Untuk kata hari ini, itu tak ubahnya ketika kita naik angkot. Terus di situ ada tempelan stiker. Tempelan stikernya bilang begini, hari ini bayar, besok gratis. Ya, orang yang naik angkot itu senang gitu ya. Wah, ini angkotnya besok gratis, hari ini bayar. Ya, dia bayar. Besoknya naik angkot lagi dan naik angkot yang itu gitu ya. Ada tulisannya itu. Kali ini ketika ditarik ongkos, dia ngomong, loh, hari ini kan gratis. Karena kan kemarin saya baca, hari ini bayar, besok gratis. Nah, coba Bapak baca lagi itu di sini. Apa itu? Hari ini bayar, besok gratis. Ya mana ongkosnya gitu ya. Jadi setiap hari bayar terus gitu ya. Nah, kata hari ini kepadamu, itu bukan hanya berlaku ketika
Musa menyampaikan firman Tuhan ini di waktu itu. Melainkan kata hari ini itu juga kepada kita hari ini. Ketika kita tidak takut, oleh karena apa? Karena kita tetap beriman kepada Tuhan, berdiri teguh, maka justru disitulah Tuhan beracara. Tuhan memberikan imunitas kepada diri kita. Tuhan memberikan hati yang gembira kepada diri kita. Pun ketika kita sakit, kita tidak perlu takut juga. Karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Justru ketika ada hati yang gembira, disitulah obat. Disitulah imunitas akan terbentuk. Oleh karena hati kita memuji Tuhan. Dari situ ada 3 hal tadi yang kita baca. Jangan takut, berdirilah tetap, dan kita akan melihat keselamatan itu. Maka di situ juga ada 3 hal yang sangat penting. Yaitu di dalam kita beriman, maka kehidupan kita di dalam diri kita, imunitas kita itu muncul. Dan ketika di dalam diri kita ada imunitas itu, maka hidup kita aman dalam jaminan Tuhan. Keselamatan itu ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena iman yang menghasilkan imunitas itu, maka kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Maka dari itu, seperti halnya di dalam Perjanjian Baru, Ibrani 10 ayat yang ke-23, Tuhan berkata kepada kita melalui penulis kitab Ibrani, yaitu dan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Jadi Ia adalah setia. Ia itu setia. Tuhan itu setia. Maka kita memegang pengharapan itu. Bahwa melalui iman kita yang berserah kepada Tuhan, di dalam diri kita ada imunitas yang muncul. Maka kehidupan kita dapat menjadi aman sejahtera. Karena Tuhan senantiasa memberi kepada kita kekuatan-kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini yang masih dalam pandemi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur atas firman-Mu, firman yang membangkitkan iman kami ya Tuhan. Dan ketika iman kami bangkit, maka ada kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani setiap kehidupan yang ada. Maka perlindungan Tuhan itu nyata. Keamanan yang diberikan Tuhan kepada kami itu nyata di dalam kehidupan. Meskipun kami dalam suasana atau hidup dalam kungkungan pandemi, tetapi kami tidak takut, melainkan kami tetap menyerahkan kehidupan kami ini sepenuhnya dalam kuasa Tuhan saja, dalam tangan Tuhan saja, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat akan ditutup dengan doa Bapa kami dan Bapak Ibu akan dipersilahkan berdiri untuk kita bersama-sama masuk di dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kami menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu. Karena Engkau Bapa yang kekal, Gembala yang agung di dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi kami bisa bersekutu bersama. Mengingat akan penderitaan menuju kayu salib. Engkau rela menderita demi kami orang-orang berdosa, orang-orang yang najis ini ya Tuhan. Olehnya kami mohon ya Bapa, pimpin kami, beri kami iman supaya kami percaya dengan teguh kepadamu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Biarlah kami terus beriman kepadamu di dalam setiap perjalanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Baik dalam suka maupun duka, kami tetap tabah di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat ini, mengucap syukur untuk setiap puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan perdengarkan bagi kami. Melalui anak-Mu, abdi-Mu yang Engkau kasihi, Pastor Agus Santoso. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, dikabarkan, diberitakan hari ini tidak berlalu sia-sia dari setiap kami yang mendengarkan hari ini. Melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Supaya kami dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Supaya kami punya iman yang kokoh akan Tuhan. Maka kami akan merasa aman, imun di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang dilanda oleh wabah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan melayani pada hari ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Dan juga seluruh penatua, diaken, aktivis gereja, para pastor abdi Tuhan yang melayani pada hari ini. Di berbagai gereja terutama di GPE ini juga Tuhan tolong. Berikan hikmat, kuasa, berikan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang dilayangkan, disampaikan, benar-benar dihidupi dan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami semua diberkati, ditegur, diingatkan melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, untuk seluruh anggota gereja, dimanapun mereka berada, di dalam situasi apapun hari ini, pergumulan apapun hari ini. Tuhan, Engkau Tuhan yang transenden sekaligus imanen. Hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu untuk bergumul bersama mereka. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Sebab Engkau adalah Immanuel adanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk perkembangan gereja ini ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati. Pakai orang-orang, anak-anak Tuhan yang militan dimanapun berada. Supaya mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam membangun tubuh Kristus di berbagai tempat. Dan terutama kami semua, tim yang ada di GPE ini, Tuhan tolong kami. Supaya kami satu hati untuk terus mengembangkan gereja ini. Demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong anak-anak-Mu yang mengalami persoalan hidup, pergumulan hidup. Yang berhadapan dengan bisnis saat ini, yang mengalami kesulitan. Juga Tuhan tolong buka jalan bagi mereka, supaya usaha mereka boleh berhasil. Oleh karena Tuhan turut intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi keluarga-keluarga rumah tangga Kristen yang ada di gereja ini, juga Tuhan berkati. Hubungan suami istri dan anak-anak kiranya terjalin harmonis. Oleh karena Tuhan berkarya di dalam setiap rumah tangga yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh, kelemahan fisik hari ini. Tuhan tolong mereka. Jamah mereka dengan kuasa tangan. Supaya mereka melihat bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mencintai mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal hari ini. Dimanapun mereka berada. Dalam situasi yang sulit ini. Kami percaya Tuhan memberikan mereka iman yang kokoh. Supaya mereka tidak khawatir, ragu, bimbang di dalam kehidupan mereka. Karena mereka punya Tuhan sang provider yang benar. Yang selalu menyediakan yang terbaik bagi mereka. Yang berseru memanggil menyebut nama-Mu sebagai Tuhan dan Bapa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini untuk Yayasan Moria. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini. Di mana Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Untuk mengerjakan, menata layani gereja-gereja dan juga pendidikan sekolah yang ada. Tuhan beri mereka hikmat, berikan mereka kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang datang dari Tuhan.
Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam dan melalui hidup anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga sebagai pelayan Tuhan, abdi Tuhan di gereja ini. Tuhan pakai kami hanya sebatas alat-Mu saja. Di dalam melakukan tugas penata layanan ini. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja kami. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami dari keadaan ekonomi yang terpuruk saat ini. Dan juga kesehatan dan bahkan di berbagai lini hidup. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan juga seluruh jajaran yang ada. Bahkan sampai ke tingkat yang paling rendah. RW, RT sekalipun. Tuhan beri mereka hikmat untuk dapat mengatasi wabah virus corona ini di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah mereka juga bekerja dengan penuh sungguh. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Dan juga dari motivasi-motivasi yang tidak benar di dalam melayani bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Banyak hal yang kami pinta dan minta daripada-Mu. Tapi kiranya Tuhan sendiri yang maha tahu akan apa yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu. Dan biarlah semuanya jadi menurut kehendak-Mu, bukan menurut maunya kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 23. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan tugas, aktivitas pekerjaan pelayanan kita masing-masing. Di sana banyak tantangan pergumulan hidup. Tetapi jangan melupakan pesan firman Tuhan hari ini. Yaitu kita terus beriman. Dan pasti kita aman. Dan kalau kita aman, pasti imun kita akan makin meningkat. Untuk menghadapi berbagai tantangan, sakit, penyakit, apapun dalam hidup kita. Olehnya itu, persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hanya